Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya semuanya. Kami dari kelompok Drainase Perkotaan kelas A, kelompok 2, ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari analisis kami dan juga hasil perhitungan yang telah kami lakukan mengenai analisis kapasitas drainase menggunakan aplikasi atau software SWMM 5.2. Dengan studi kasus yang kami laksanakan di depan kampus Universitas Siliwangi, Tawang. Baik, untuk anggota dari kelompok kami, di sini ada Muhammad Akmal Nur Fauzan dengan NPM 217011012, kemudian ada Neng Desti Rahma Bilkis 217011018, dan saya sendiri Kania Nursita 217011038. Kemudian ada Galuh Alfaruk dengan NPM 217011049 dan juga Yuli Yulianti dengan NPM 217011054. Baik, untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Akmal Nur Fauzan. Kepadanya dipersilakan. Tes, tes. Izin masuk. Yang pertama, untuk yang ingin saya paparkan adalah untuk latar belakang dari perencanaan kali ini, yaitu perencanaan yang tidak sesuai dapat menimbulkan permasalahan, salah satunya banjir. Lalu apabila hujan terjadi dengan intensitas yang cukup lama, kawasan di depan kampus Universitas Siliwangi sering kali mengalami banjir. Maka diperlukan analisis kapasitas saluran drainase dan solusi untuk menanggulangi setiap permasalahan banjir yang terjadi pada saluran drainase di depan kampus Universitas Siliwangi. Lanjut. Untuk software yang kami gunakan ini ada software ArcGIS di mana untuk flowchartnya yang pertama kita dimulai dengan mengambil data DEM dari Demnas tersedia lalu dilanjut dengan mengolah dan mengolah peta topografi yang ada dari data-data yang diambil dari Denas. Lanjut setelah itu dibuatkan stream flow ya untuk nantinya input lokasi-lokasi dan data-data yang bisa diperoleh setelah untuk dihasilkan nantinya catchment area. Lalu next. Untuk lokasi penelitian kali ini, kami meneliti untuk saluran drainase dilakukan di Jalan Siliwangi, Kahuripan, Kota Tasikmalaya, tepatnya di depan kampus 1 Universitas Siliwangi. Untuk lokasi penelitian ini merupakan daerah yang cukup padat kendaraan dan pemukiman. Next. Lalu untuk data DTA curah hujan yang kita gunakan ada tiga. Yang pertama itu stasiun STA Cimulu, di mana pada STA Cimulu ini kita gunakan dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dengan dengan maksimumnya berada di bulan Juni dan dengan rata-rata paling tinggi itu ada di bulan Februari. Lanjut. Lalu DTA curah hujan yang selanjutnya kita mengambil di STA Kawalu sama seperti di STA Cimulu. Kita gunakan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 di mana dengan curah hujan yang maksimum berada pada bulan Juli dan dengan rata-rata paling tinggi itu ada pada bulan Februari. Lanjut.
Lanjut untuk selanjutnya, untuk DTA curah hujan selanjutnya kita menggunakan STA Landud dengan tahun yang digunakan itu dari tahun 2010 sampai dengan 2019 dengan nilai curah hujan maksimum berada pada bulan Februari dengan 155 dan juga rata-rata paling tinggi itu ada pada bulan Februari dengan nilai 906. Mungkin yang dapat saya sampaikan sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Akmal Nur Fauzan yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Galwa Al-Faruq, kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yulianti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bisa di slide selanjutnya. Selanjutnya didapatkan dari analisis didapatkan daerah tangkapan air. Dapat dilihat pada layar daerah tangkapan air berdasarkan hasil dari perhitungan kami di lapangan, mendapatkan kemudian diolah mendapatkan lokasi DTA dengan luas sebesar 44,7987 hektar, di mana jaringan drainase ini mengikuti pola pemukiman dan pembuangan ke drainase jalan. Bisa slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk dari data yang tadi, dari daerah tangkapan air, kemudian stream flow, kita akan mendapatkan curah hujan STA yang akan kita dapatkan. Nilai STA yang kita dapatkan, yang tadi didapatkan itu ada 3. Jadi, stasiun hujan Cimulu, Lanut, dan Kawalu. Tapi dikarenakan tidak ada titik PCH yang masuk ke dalam poligon yang kami desain, jadi kami mengambil 3 STA yang tadi telah saya paparkan. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya dilanjut dengan analisis frekuensi. Nah, analisis frekuensi ini bertujuan untuk menghitung besaran peristiwa ekstrim yang berkaitan dengan frekuensi kejadian dengan melalui distribusi kemungkinan. Nah, kemudian dalam melakukan analisis frekuensi ini, hasil yang diperoleh itu tergantung pada kualitas dan panjang dari data yang akan diolah. Nah, di mana makin pendek data yang tersedia, maka akan semakin besar penyimpanan yang terjadi. Dalam analisis frekuensi ini dimaksudkan untuk menghitung curah hujan rencana dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 200 tahun, dan 1000 tahun. Di mana dalam analisis selanjutnya kami menggunakan periode ulang 5 tahun. Perhitungan analisis frekuensi ini dapat menggunakan 4 metode distribusi. Yang pertama ada analisis frekuensi dengan distribusi normal. Metode distribusi normal ini menggunakan rumus XT sama dengan XI ditambah nilai K
sebagai variabel reduksi Gauss yang nantinya akan didapatkan dari tabel, kemudian dikali dengan standar dengan simpangan baku. Di mana untuk PuH5 kita mendapatkan XT 206,613 sekian. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode distribusi log normal. Distribusi log normal ini menggunakan rumus Y sama dengan Y bar ditambah K, yaitu karakteristik distribusi log normal, kemudian dikali standar deviasi. Nah, untuk PuH5 tahun, kita mendapatkan Y, yaitu 206,78. Selanjutnya, distribusi yang ketiga ada distribusi Gumbel. Distribusi Gumbel ini menghitung dengan rumus XT sama dengan X dikali standar deviasi dikali faktor frekuensi. Nah, di sini ada nilai YN yang mana didapat dalam tabel reduce mean, di mana dalam periode ulang 5 tahun mendapatkan nilai XT sebesar 224,89 sekian. Kemudian ada distribusi yang terakhir, distribusi log persen 3, di mana menghasilkan pada PuH 5 tahun mendapatkan nilai XT sebesar 216,778. Bisa dilanjut. Setelah menghitung analisis frekuensi, kita dapat menghitung uji keselarasan distribusi. Jadi distribusi mana aja yang sesuai dengan syarat dan batas parameter statistik pada setiap distribusi. Nah, di antara 4 distribusi ini terdapat 2 distribusi yang memenuhi, di mana ada distribusi Gumbel dan distribusi log persen 3, di mana kedua distribusi ini akan dipakai di perhitungan selanjutnya. Bisa dilanjut? Di sini ada uji kecocokan sebaran. Setelah tadi kita menentukan distribusi mana saja yang memenuhi, kita mendapatkan 2 distribusi, yaitu log persen 3 dan Gumbel. Di mana di sini pada uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov, keduanya distribusi dari data yang memenuhi tadi telah diterima oleh uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov dengan beberapa ketentuan. Untuk uji square, di mana parameter chi-square itu yang terhitung harus lebih kecil dari parameter chi-square kritis, dan perhitungan ini sudah aman. Kemudian untuk uji Smirnov-Kolmogorov, dikarenakan delta P maksimum lebih kecil dari delta P kritis, maka distribusi dapat diterima. Untuk pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Yuli Yulianti yang telah memaparkan materinya mengenai uji kecocokan sebaran. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Neng Desti Rahma Bilkis. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Selanjutnya, ada analisis intensitas curah hujan. Analisis intensitas curah hujan adalah
jumlah hujan yang dinyatakan dalam periode dalam tinggi atau kedalaman air hujan dalam satuan waktu. Besarnya intensitas hujan sangat sangat berpengaruh terhadap besarnya debit. Maka intensitas hujan rencana dihitung menggunakan metode untuk analisis intensitas hujan. Intensitas curah hujan dalam perhitungan kami dihitung menggunakan metode Monod. Curah hujan yang digunakan adalah curah hujan harian dengan beberapa periode hujan mulai dari 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, dan 1000 tahun. Untuk perhitungannya menggunakan aplikasi Excel yang dimana akan menghasilkan kurva IDF atau intensitas hujan 24 jam. Hasil perhitungan tersebut selama 6-nya disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk kurva IDF, berdasarkan kurva IDF dapat diketahui intensitas hujan yang tertinggi berada pada durasi pendek. Hujan dengan intensitas yang tinggi biasanya sering terjadi dalam durasi waktu. Data yang dihasilkan adalah intensitas hujan 6 jam. Yang nantinya analisis intensitas ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi SWMM sebagai data time series. Bisa di next. Hasil dari intensitas curah hujan dan perhitungan curah hujan yang tadi dijelaskan oleh rekan saya akan dimasukkan ke dalam simulasi dengan software EPA SWMM 5.2. Hasil dari jaringan drainase dengan software EPA SWMM 5.2 dengan menggunakan intensitas curah hujan 6 jam akan pada setiap warna menunjukkan kapasitas tampungan yang berbeda. Warna biru tua, ada biru muda, dan hijau menunjukkan kapasitas saluran yang baik karena saluran drainase mampu menampung debit limpasan yang terjadi pada saluran. Warna kuning dalam aplikasi software ini menunjukkan bahwa saluran telah menampung debit limpasan air yang berlebih, tetapi saluran masih bisa mampu menerima debit air. Sedangkan untuk warna merah, dia aman, terdapat 8 saluran yang mengalami overflow. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Neng Desti yang telah menyampaikan atau memaparkan materinya. Untuk pematerian selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Galuh Alfaruk, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Izin melanjutkan. Jadi, hasil analisis dengan software EPA SWMM ini dapat menampilkan grafik hidrograf kapasitas saluran existing. Nah, jadi saluran yang mengalami overflow ini tuh merupakan saluran yang tidak mampu menampung debit limpasan yang terjadi. Biasanya tuh debit limpasan terjadi itu diakibatkan oleh hujan. Kapasitas saluran serta intensitas curah hujan yang tinggi berdasarkan analisis terlihat saluran mengalami overflow pada jam kedua. Bisa lihat ya. Karena intensitas hujan yang tinggi pada jam berikutnya, debit limpasan itu semakin menurun sampai jam ke-6. Mungkin bisa di next. Nah, ini merupakan hasil analisis dengan software EPA SWMM 5.2 yang mengalami saluran yang overflow. Itu ada di conduit 12, conduit 18, conduit 49, conduit 50, conduit 64, conduit 79, dan conduit 80. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini yang overflow. Kemudian ada perbandingan dari hasil analisis dengan software SWMM 5.2. Nah, jadi ini merupakan tabel
yang kami buat untuk membandingkan hasil analisis dari Excel dengan hasil analisis dengan SWMM. Di next. Nah, selanjutnya ada pemodelan alternatif banjir. Saluran dengan kapasitas yang tidak menampung limpasan debit harus dilakukan penambahan dimensi salurannya. Harus dilaksanakan redesign. Nah, rencana penambahan kapasitas saluran itu mengikuti pedoman drainase pada jalan tahun 2006 dengan menentukan dimensi terlebih dahulu, kemudian melakukan trial and error menggunakan rumus Manning untuk mengetahui dimensi yang direncanakan. Nah, ini tuh sudah menghasilkan kapasitas yang memenuhi atau belum, jadi gitu. Menurut Badan Standar Nasional 2016, ini merupakan tabel yang banjir. Next. Nah, ini merupakan saluran yang telah di-redesign. Ternyata di saluran Conduit 18 itu masih terjadi banjir walaupun telah di-redesign. Next. Nah, setelah di-redesign, ternyata di saluran Conduit 18 ini tuh masih, walaupun sudah dibesarkan dan dibesarkan salurannya itu tetap masih overflow. Jadi setelah sudah mengupayakan berbagai cara meredesain, nah itu tuh masih tetap overflow. Maka untuk mereduksi banjir tersebut tuh penanggulangannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gelo Alvaro yang telah memaparkan mengenai pemodelan alternatif banjir. Untuk selanjutnya yaitu dapat kita simpulkan dari pemaparan penyampaian materi dari kelompok kami dan juga hasil analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama, berdasarkan dari data analisis kapasitas saluran drainase, ditetapkan daerah tangkapan air atau catchment area seluas 44.798 hektar. Kemudian, penentuan curah hujan kawasan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen dengan data curah hujan, dengan data curah hujan yang digunakan yaitu hujan STA Cimulu, kemudian curah hujan STA Kawalu, dan juga curah hujan STA Lanut. Untuk selanjutnya juga perhitungan analisis frekuensi dengan menggunakan 4 metode, dengan metode yang distribusi yang memenuhi yaitu distribusi Gumbel dan juga distribusi log persen 3. Kemudian uji kecocokan sebaran dengan menggunakan uji chi-square dan juga uji Smirnov-Kolmogorov telah memenuhi ketentuan dari syarat distribusi yang dapat diterima. Untuk selanjutnya juga, intensitas hujan dihitung menggunakan metode mononobe dan menghasilkan intensitas hujan selama 6 jam. Selanjutnya, menghasilkan grafik kurva atau IDF yang telah tadi disampaikan oleh rekan saya juga. Kemudian, simulasi dengan menggunakan software SWMM 5.2 ini mampu mengetahui debit banjir rencana pada setiap saluran dengan menginput beberapa parameter pada DTA, seperti junction, conduit, dan juga outfalls atau outlet, dengan periode ulang hujan yang digunakan yaitu 5 tahun. Dan hasil run atau dari simulasi ini menghasilkan warna yang berbeda pada setiap salurannya. Yang berdasarkan hasil analisis terdapat 8 saluran yang terjadi overflow. Untuk selanjutnya juga, alternatif saluran yang diambil pada analisis ini lebih difokuskan pada penambahan dimensi saluran yang mengalami overflow. Nah, untuk redesign dilakukan dengan menggunakan software SWMM 5.2 dan perhitungan Microsoft Excel dengan menghitung dimensi baru atau QS dan dibandingkan dengan debit banjir rencana atau QR. Nah, untuk
adanya evaluasi di saluran yang overflow dengan cara redesain ulang, namun terdapat salah satu saluran yang sudah diredesain namun masih mengalami overflow. Maka untuk mereduksi banjir pada wilayah, mohon maaf, pada titik tersebut harus dibangun kolam retensi agar debit yang besar tidak semuanya masuk ke dalam saluran yang mengakibatkan overflow. Untuk saran yang dapat kami ajukan, yang pertama yaitu pengumpulan data lapangan yang lebih lengkap dan terperinci guna memudahkan dalam menganalisis tugas ini. Kemudian, kondisi saluran yang sudah overflow dan dengan kesempatan perbaikan yang kecil diharapkan masyarakat juga dapat lebih peduli. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pembersihan dan pemeliharaan saluran karena banyak sekali sedimen dan sampah dalam saluran yang dapat menyebabkan kurangnya fungsi dari saluran itu sendiri. Baik, untuk pemaparan dari awal sampai akhir telah disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.